Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang paling penting lagi adalah kita dalam kondisi takwa, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas segala cobaan yang menimpa dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya problem, setiap kita pasti punya persoalan, dan hampir semua kita ya dalam setiap hari pasti merasakan letih ya, jatuh karena persoalan-persoalan hidup yang bertubi-tubi yang kita hadapi. Akan tetapi kemudian cara menyikapi yang terkadang berbeda-beda. Ada orang yang menyikapinya dengan positif, namun ada pula yang menyikapi dengan negatif. Lantas bagaimana kemudian dalam Islam kita menghadapi persoalan hidup yang pasti setiap orang punya masalahnya masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk terkait dengan bagaimana kemudian menghadapi masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sampaikan, dan barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu kemudian tidak ada solusi yang terbaik yang bisa kita tempuh dalam menghadapi persoalan kita selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pupuk ketakwaan kita, pupuk iman kita, maka insya Allah akan banyak jalan keluar yang Allah sediakan. Oleh karena itu kemudian minimal ada 3 cara kemudian untuk kita keluar dari sekian banyak cara. Minimal ada 3 cara yang bisa kita lakukan secara sederhana untuk keluar dari setiap persoalan hidup kita. Minimal menenangkan hati kita ya. Bisa memberikan ketenangan atas setiap persoalan beban hidup yang kita hadapi. Yang pertama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas maksiat, atas hilaf, atas salah yang kita perbuat. Karena bisa jadi kemudian cobaan hidup, masalah yang datang yang tak kunjung berhenti, bisa jadi adalah buah daripada maksiat kita, dosa kita, hilaf kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kemudian langkah pertama adalah datang kepada Allah untuk mengakui kesalahan kita, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Diajarkan kepada kita minimal 75 kali dalam sehari mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau 100 kali. Dalam rangka apa? Membersihkan noda-noda dosa-dosa kecil yang menempel dalam diri kita, di hati kita akibat dengan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, setelah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah sujud dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita beribadah. Sampaikan kemudian keluh kesah kita, sampaikan masalah kita dalam sujud terakhir kita ya, dalam doa-doa kita agar kemudian mendapatkan jalan keluar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Kepada Allah kita sujud, kepada Allah kita serahkan semua urusan kita, minta pertolongan hanya kepadanya. Oleh karena itu kemudian dengan sujud kita, dengan sholat kita, insya Allah akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kita jalan keluar atas setiap persoalan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa diperbanyak ya.
agar kemudian menumbuhkan keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha memberi solusi, satu-satunya zat yang tahu akan jalan keluar atas setiap masalah kita. Oleh karena itu kemudian jangan pernah ragu dengan doa-doa kita, ya, karena doa adalah senjata bagi umat Islam. Doa adalah senjata bagi mukmin. Doa sijnul mukmin. Jadi doa adalah senjata kita. Ketika orang lain mengandalkan makhluk, ketika orang lain mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita andalkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Perbanyak doa, banyak permohonan, banyak permintaan, tidak masalah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kapan dikabulkan doa kita, Allah tahu kapan diberikan sesuai dengan hajat kita. Ini saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. 3 cara untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sujud kepadanya. Yang ketiga adalah perbanyak doa. Insya Allah tidak ada kita yang tidak punya masalah. Akan tetapi mudah-mudahan dengan tingkah langkah ini akan membuat kita semakin positif, ya, semakin berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah masalah-masalah kita akan satu persatu terurai berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.